Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi sore hari ini untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik, Dia masih tetap terus berada dengan kami sampai hari ini. Selama 1 minggu ini Tuhan masih tetap terus memelihara kehidupan kami. Begitu juga dengan saudara, pasti Tuhan juga tetap terus berada bersama dengan saudara di rumah. Amin, amin. Kita akan mulai kebaktian hari ini. Biar kita semua dipenuhi dengan sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Haleluya. Kita mau berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kami mau serahkan Tuhan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang beracara, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bertakhta dan bersemayam di atasnya. Terima kasih Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu, dengan hikmat Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, dan seluruh ruangan ini, setiap ruangan ini Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua dari awal hingga akhir. Biar Tuhan yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan. Haleluya, haleluya. Meskipun badai topan silih berganti melanda
ada bersamaku. Oh Tuhan, Engkaulah tumpuan harapanku. Oh Tuhan, Engkaulah dampar di hidupku. Mari kita nyanyikan lagi. Meskipun badai topan silih berganti melanda hidupku ini, haleluya. Undang Tuhan tinggal bersamaku, ku pasrahkan hidupku ini. Oh haleluya. Oh Tuhan, Engkaulah tumpuan hidupku. Haleluya. Dambaan hati bagi orang yang percaya. Oh haleluya. Ku tahu Engkau Tuhan, sumber kehidupan. Hanya Kau Tuhan yang patut disembah. Ku tahu Engkau Tuhan, haleluya. Ku tahu Engkau Tuhan, bimbingan hidupku yang selalu ada bersamaku. Oh haleluya. Bila ku perlu, ku panggil namamu, Engkau selalu ada bersamaku. Oh Tuhan, Engkaulah tumpuan harapanku. Oh Tuhan, Engkaulah dampar di hidupku. Oh Tuhan, Engkaulah tumpuan harapanku. Oh Tuhan, Engkaulah dampar di hidupku. Oh Engkaulah tumpuan harapanku. Oh Engkaulah dampar di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dampar di
kasih Tuhan untuk pimpinanmu, bimbinganmu Tuhan di dalam kebaktian malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang hadir, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan meninggikan Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Seperti aliran sungai mengalir membawa damai.
seperti hujan yang deras, basahi hati yang keras. Itulah karya Roh Allah, segarkan orang yang lelah. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Kau puaskan jiwaku. Amin. Seperti aliran sungai mengalir membawa damai, seperti hujan yang deras, basahi hati yang keras. Itulah karya Roh Allah, segarkan orang yang lelah. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Kau puaskan jiwaku. Kalau Roh Kudus Dia membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu. Kalau Roh Kudus Dia membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu. Dia bangkitkan tubuhmu itu oleh Roh-Nya yang di dalammu. Haleluya. Kalau Roh Kudus Dia membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu. Dia bangkitkan tubuhmu itu oleh Roh-Nya yang di dalammu. Haleluya. Kalau Roh Kudus Dia membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu. Amin. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah Tuhan terus segarkan kita, segarkan saudara dan saya untuk tetap terus datang di hadirat-Nya, untuk tetap terus haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Anugerah Tuhan sungguh indah, cintanya
bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Selama 1 minggu ini Tuhan masih tetap terus menyertai kami. Tuhan masih tetap terus menjaga
dan memelihara kami. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk pernafasan kami, kesehatan kami di setiap hari. Itu adalah satu berkat yang melimpah bagi kami Tuhan. Juga damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan yang memenuhi kami Tuhan adalah berkat yang melimpah-limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, serahkan terus waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang bimbing, Tuhan yang ambil alih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini, selama 1 minggu ini. Kasih sayang Tuhan yang masih tetap terus bersama dengan kami. Itu yang sangat kami syukuri kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih atas semua saudara yang sudah meluangkan waktu untuk melihat semua yang Tuhan sudah sediakan lewat media sosial, yaitu video-video yang boleh di expose di YouTube, semua yang ataupun di Facebook, WhatsApp, semua itu hanya untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Semua hanya untuk boleh mengagungkan Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Tuhan kita yang luar biasa. Dia begitu mengasihi kita, Dia begitu menyayangi kita ya. Dan Dia tetap terus melindungi kita di saat ini. Walaupun virus itu masih ada sampai hari ini, tetapi Tuhan bilang Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita di dalam situasi apapun. Apapun kesulitan itu, apapun keadaannya. Saat ini kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan kita yang selalu ada bersama Dia dengan kita. Tuhan kita yang selalu mengerti. Dia sangat memperdulikan kita. Apa yang kita hadapi saat ini dengan sakit penyakit virus yang menular ya, COVID yang menular ini, itu tidak akan pernah menyentuh kita. Memang semua adalah rencana Tuhan. Tuhan yang menentukan dengan apa yang situasi yang ada saat ini. Semua itu Tuhan yang menentukan. Kita hanya dapat berserah kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan bahwa Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita, Tuhan satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari situasi yang ada saat ini ya. Seluruh dunia, the whole world yang mengalami the virus is still there. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan virus ini melanda atau mencengkram untuk selama-lamanya. Karena Tuhan tahu ada anak-anak Tuhan yang sedang mengabdi kepada Tuhan, yang sedang menanti-nantikan Tuhan, menantikan pertolongannya, menantikan lawatannya, dan menantikan kehadirannya, dan juga menantikan Tuhan untuk kedatangannya nanti yang kedua kali. Amin. Saudara, saya mau sharingkan malam hari ini, yaitu kita mau ambil dari Yohanes. Kita mau ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Kita mau sharingkan satu ayat dulu pada hari ini, dan biar Tuhan yang bekerja. Bagaimana Tuhan mau kita mendengarkan atau kita mempelajari ayat ini, Injil Yohanes
pasal 10 ayat yang ke-10 ya. Boleh kita buka dan membacakan ayat ini. Kita persilakan ya untuk dibacakan. Haleluya. Pembacaan firman pada malam ini terambil dari Yohanes 10 ayat 10 yang bunyinya seperti demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin, haleluya. Itulah firman Tuhan tadi yang sudah dibacakan, Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, di mana Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Tetapi Tuhan datang, aku datang, Tuhan bilang, untuk membawa kehidupan ya, kehidupan yang berkelimpahan. Jadi itulah firman Tuhan yang Tuhan mau kita sharingkan, kita dengarkan dan pelajari pada hari ini. Biar Tuhan yang terus menolong kita di saat kita mempelajari setiap firman Tuhan, setiap ayat-ayat yang sudah ditentukan untuk kita boleh sama-sama belajar ya. Jadi di dalam ayat ini dikatakan pencuri datang hanya untuk, amin ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, betul? Jadi pencuri datang hanya untuk mencuri. Jadi si jahat itu dia datang hanya untuk mencuri ya. Mencuri apa? Banyak yang dia mau mencuri dari saudara dan saya itu apa? Pertama sukacita kita ya. Sukacita, dia mau mencuri sukacita kita. You know, damai sejahtera ya. The joy of the Lord ya. Itu dia mau curi dari kita supaya kita kehilangan the joy of the Lord ya. Jadi itu yang pencuri datang, si jahat itu dia mau mencuri sukacita kita, karena dia tahu di saat kita memiliki sukacita kita akan penuh dengan kesenangan ya, penuh dengan joy, full of joy. Jadi itu yang dia tidak suka. Jadi si iblis ya, si jahat, dia sangat membenci di saat kita memiliki sukacita Tuhan itu, karena dia tahu kita akan selalu mendapatkan kekuatan ya. Lewat sukacita itu kita akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan ya. You got the strength of the Lord ya, will be with you always. Jadi itu yang pencuri tidak mau, karena dia tahu saudara dan saya harus memiliki sukacita itu. Karena tanpa sukacita itu kita tidak akan bisa menjalani hidup kita. Kita tidak akan bisa menahan bertahan dengan kesulitan-kesulitan, dengan kesusahan-kesusahan yang kita hadapi ya, hari demi hari. Saat ini terlebih-lebih kita sudah melewati ya COVID ini ya, selama berapa 3 bulan ya, mungkin about 3 months ya, kira-kira 3 bulan lebih lah ya, kita sudah lewati. Artinya itu Tuhan ada bersama dengan kita ya di saat kita melewati virus ini, keadaan dunia ya, dengan global economy, you know, the global pandemic, semua ya, itu semua Tuhan tahu ya. Tetapi Tuhan lihat kita mau bertahan karena ada sukacita ya, the joy of the Lord ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu kita boleh melewati semua, melewati segala situasi, all this situation. You know, itu harus tetap berharap kepada Tuhan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan, karena di saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan ya dari situasi yang kita hadapi, segala masalah, segala kesulitan, kita pasti dikuatkan ya. Jadi pencuri datang hanya untuk mencuri. Jadi itulah dia mencuri sukacita dan damai sejahtera kita. Jadi kita damai sejahtera juga kita harus memiliki itu, karena God is the peace ya. He is the peace ya. Jadi kita harus memiliki damai sejahtera, peace ya. Harus ada itu. Kalau tidak ada peace, tidak ada damai sejahtera juga, kita akan merasakan kesal ya, sebal dan apa itu ya,
tenang gitu loh. Rasanya nggak tenang kalau kita nggak punya damai sejahtera. Kita selalu mau marah-marah karena tidak ada damai ya. Oleh sebab itu Tuhan berkata, my peace be with you. Jadi dia memberikan, my peace be with you. Jadi Tuhan memberikan ya damai sejahtera itu untuk kita ya. Waktu Tuhan terangkat ke surga, waktu dia naik ke surga ya, Tuhan bilang, my peace will be with you ya, dan dia akan kembali ya. Itu janji Tuhan di saat dia naik ke surga. Jadi damai sejahtera, sukacita itu harus ada ya di dalam kita, bukan di luar tetapi di dalam kita. Karena it's not like, maksudnya dia tidak bisa cuma dari luar ya, from inside out. Jadi from the inside out, jadi dari dalam keluar ya. Artinya itu damai sejahtera, sukacita, the joy of the Lord, the God's peace has to be with us ya, with us every day. I know it's not easy, I know maksudnya nggak gampang, karena saya pun mengalami ya, saya pun merasakan I feel that too. I mean, saya juga merasakan bagaimana all this situation, like kesulitan yang sangat membuat kita takut. So there is fear, fear, worried, itu semua ada. Tapi itu normal, it's normal. We are a human. Of course we have worried, fear, but we don't stay there, we can't just stay there. We have to move on. Jadi kita harus tetap pindah, maju. Jangan tinggal di situ terus ya. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan, God is not gonna leave you. He will be with you always. Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Ya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam situasi apapun. Tuhan sudah berjanji, His promise ya. His promise is yea and amen. Jadi Tuhan sudah berkata, aku akan tetap menyertai kamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi itu sudah janji Tuhan. Kita bisa claim ya, His promise. That is His promise. We must claim that. Jadi di dalam hal ini itu si jahat itu dia tidak mau kita memiliki kedua hal ini ya, sukacita dan damai sejahtera. Ya, dia tidak mau. Oleh sebab itu dia mau ambil dari kita supaya kita tidak bisa berbakti, kita tidak mau berbakti, kita tidak mau berdoa, kita malas ya, kita nggak mau lagi rajin-rajin berdoa. Itu semua ya, pencuri, datang hanya untuk mencuri. Dan juga bukan hanya untuk mencuri ya di dalam ayat ini. Dia datang untuk membunuh ya. Membunuh tuh maksudnya dia membunuh apa ya? Itu semangat kita ya. Jadi semangat kita tuh dia mau hancurin gitu, dia mau hancurkan. Ya, karena dia tahu kalau kita penuh dengan semangat, berarti apa? Semua bisa berjalan dengan baik. Jadi kita akan tetap terus penuh sukacita ya, karena semangat. Ada semangat di dalam kita. Jadi di dalam hal ini dia pun berkata, ayat ini pun berkata ya, dia datang untuk mencuri dan membunuh ya. Jadi membunuh itu dia mau hancurkan seluruh masa depan kita, pengharapan kita. Dia mau hancurkan ya. Ini si jahat, si iblis ya, the devil ya. Jadi the devil just wanna destroy you. Jadi dalam hal ini dia datang to steal, to kill and to destroy you. Jadi itulah the devil ya. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi dia membunuh dan dia membinasakan. Jadi membinasakan itu dia mau bawa kita sampai ke neraka ya. Artinya dia mau bawa kita sampai kita ada di neraka. Itu membinasakan. Artinya dia mau hidup kita hancur total. Jadi dia nggak mau kita memiliki kehidupan yang kekal. Dia tidak mau kita mendapat bagian dari keselamatan itu. Keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, the salvation. God give us the salvation, to move on, to rely on Him. Jadi itu yang iblis tidak suka. The devil hates that, he doesn't like it. Jadi dalam hal ini dia hanya mau datang
untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kita harus waspada, ya, karena itulah si iblis. Dia datang hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi artinya dia mau hancurkan seluruh hidup kita. Dia mau binasakan kita sampai kita masuk ke pintu neraka, ya. The devil wants to take you to hell. Ya, that's the devil's plan. But God's plan, He wants to take us with Him in heaven, ya. Jadi itulah rencana Tuhan, itu adalah sangat indah. Ya, God has plan, ya. That His plan, you know. God has a good plan, awesome plan untuk for us, like, you know, untuk saudara dan saya. Jadi Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu Tuhan berkata di ayat yang ke-10, ya, tetapi aku datang untuk membawa kehidupan, ya. Jadi Tuhan datang untuk membawa kehidupan dan kehidupan di dalam berkelimpahan. Jadi abundantly, ya, God come to give you lives, ya, lives in abundantly. Jadi banyak kehidupan yang kekal maksudnya Tuhan, ya, di dalam ayat ini. Aku datang, tetapi aku datang untuk membawa kehidupan dan kehidupan di dalam segala kelimpahan. Jadi itulah, ya, Tuhan yang datang. Kalau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Tuhan datang untuk membawa kehidupan dan kehidupan di dalam berkelimpahan. Jadi Tuhan membawa kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal pada akhirnya nanti, ya. Kalau Tuhan kembali untuk menjemput kita, umat-umatnya, orang-orang kudus, orang-orang percaya, Tuhan akan membawa kita untuk bersama-sama untuk tinggal bersama-sama Dia, to live with Him forever. Jadi untuk selamanya tinggal bersama Tuhan, karena Tuhan mau kita mendapat bagian, you know, bagian apa yang Tuhan sudah siapkan. He has prepared, God has prepared, you know, an awesome plan for us. Jadi itu yang we must claim for it, you know, we must do that. Karena kalau enggak, kita akan mendapatkan kerugian besar kalau kita tidak klaim dengan apa yang Tuhan sudah sediakan lewat kehidupan yang kekal ini, ya, dan hidup yang berkelimpahan. Jadi itu yang kita harus klaim. Kita tahu bahwa Tuhan mau kita mendapatkan keselamatan yang kekal itu. Oleh sebab itu Tuhan mau kita juga hidup kudus di hadapannya, hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau mengikuti perintah-perintahnya, ya. Itu firman Tuhan yang sudah dikatakan. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintah-perintahku. Itulah Tuhan berkata di dalam firman-Nya, ya. Tetapi dalam ayat ini Tuhan memberikan kita hidup yang berkelimpahan, ya, hidup yang kekal, hidup yang penuh harapan, hidup yang penuh dengan masa depan, ya, hidup yang penuh dengan keindahan, ya, kemakmuran nanti di sana, ya, yaitu hidup di dalam kota Yerusalem baru, ya. Itu maksudnya Tuhan itu, Dia membicarakan perumpamaan itu, yaitu mendapatkan kehidupan nanti, ya, di saat kita semua diangkat untuk menjadi mempelai Kristus, ya. Kita akan menerima kehidupan yang kekal dan keselamatan yang kekal itu, ya. Oleh sebab itu, biarlah kita mempersiapkan kehidupan kita pada saat ini, ya, hari demi hari. Tuhan izinkan virus ini karena ada maksud dan rencana Tuhan untuk membawa gerejanya untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk kembali kepada rencana Tuhan yang indah, ya. Karena kita sudah jauh daripada Tuhan, kita sudah tidak bersekutu lagi dengan Tuhan, dan inilah waktu-waktu yang Tuhan pakai untuk kita semua datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan lewat ayat ini, ya. Jadi ada salvation in these verses, ya. There is a salvation. We must claim this salvation, you know, dia kehidupan yang kekal, kehidupan yang berkelimpahan, ya. Biarlah saudara dan saya boleh mempelajari sama-sama firman Tuhan malam hari ini, dan biarlah Tuhan bekerja, Tuhan yang menjamah hati saudara dan saya,
menjamah dan melawan saudara dan saya untuk boleh menerima hadiratnya, untuk boleh menerima kedatangan Tuhan ya, untuk menjamah kita. Maksudnya terima Tuhan di saat Tuhan mengetuk pintu hati kita, itu maksud saya. Jadi terima Tuhan di saat Dia mengetuk pintu hati kita, kita membuka pintu ya, untuk Tuhan boleh masuk dan tinggal bersama dengan kita ya, selama-lamanya, untuk makan bersama dengan kita ya, tinggal bersama dengan kita. Jadi itulah arti hidup yang berkelimpahan. Jadi kita segala sesuatunya Tuhan mencukupi kita ya, hidup berkelimpahan. Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir ya. Kita hanya menjalankan bagian kita, yaitu bagian kita, we must pray. Jadi kita continue pray every day. Jadi kita harus tetap terus berdoa setiap hari. Ya, itu tugas kita, bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Jadi God will do His Tuhan akan membuat Dia punya melakukan bagian Tuhan ya. Ya, jadi biar bagaimana kita lakukan dulu bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Jadi kita tetap terus berharap dan mengandalkan Tuhan ya. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, jangan pernah capek. Saya sering katakan ini di dalam sharing, karena ini yang membawa kita tetap maju, tetap kuat di dalam Tuhan, dan membawa kita bertumbuh ya, karena kita perlu bertumbuh, bukan hanya tidak ada perubahan, kita harus ada pertumbuhan ya, karena itulah buah-buah roh. Di dalam buah-buah roh kita ada pertumbuhan, ada perbedaan ya, jadi bukan hidup yang sama seperti itu. Jadi biarlah sharing hari ini boleh menguatkan saudara dan saya ya, bahwa ayat ini sudah menjadi satu pelajaran bagi kita ya, dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 ya, bahwa Tuhan datang untuk memberikan kita kehidupan yang berkelimpahan, yaitu kehidupan yang kekal pada nanti. Tuhan kembali untuk membawa kita bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan serahkan semua sharing malam hari ini kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang akan meneruskan ya, sampai di luar sana lewat sosial media yang boleh dipakai oleh Tuhan ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa di pedalaman, jiwa-jiwa yang di luar sana yang belum terjangkau oleh para penginjil ya. Jadi biarlah kita tetap terus berdoa ya, berdoa terus kepada Tuhan setiap hari, membuat waktu persekutuan dengan Tuhan ya, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang akan melakukan kehendak Bapa. Amin. Saya akan tutup kebaktian sore hari ini, dan kita akan berdoa setiap pokok doa kita yang harus kita tetap terus bawa di bawah kaki Tuhan ya, untuk boleh Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir pada malam hari ini. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang selalu senantiasa menolong kita, menolong kami di dalam kesusahan kami, kesulitan kami. Tuhan tetap terus ada bersama kami dan memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan terus setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan terus yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Sebab kami tahu hanya Engkau yang dapat menjawab setiap pokok doa kami, dan hanya Engkau yang dapat memberikan jalan keluar, dan juga Engkaulah yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua hari ini tetap ke dalam tangan-Mu, dan biar Tuhan yang sempurnakan atas kebaktian hari ini, dan biar Tuhan juga yang menolong, karena banyak kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak melihat kekurangan kami, Tuhan melihat hati kami, sikap hati kami yang penuh dengan ucapan syukur, sikap hati kami yang penuh dengan sukacita.
dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, namamu yang berkuasa, namamu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu, ya Aba, ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian malam hari ini. Kita akan angkat pujian, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Kami kembalikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Dan biar saudara tetap terus setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, ya, dan setia menanti-nantikan Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin.